7号就位。各单位注意，7号还在老窝里。 Kisah akan berfokus pada seorang mata-mata kepolisian yang menyusup ke dalam kelompok mafia narkoba bernama Gao. Saat ini ia terlihat sedang menyerang salah satu anggota yang dicurigai berkhianat. Namun tanpa disadari oleh bos mafia bernama Ming, markas mereka sebenarnya sudah dikepung oleh para polisi atas petunjuk dari Gao. Diketahui jenis barang haram yang dijual oleh Ming dapat menyebabkan kecanduan akut hingga membuat penggunanya kehilangan kendali, bahkan berujung kematian, di mana zat yang terkandung di dalamnya dapat menular melalui ludah si pengguna. Terbukti ketika salah satu anak buah Ming dijadikan kelinci percobaan dengan si pengkhianat yang menjadi korbannya. Begitu melihat barang bukti, Pak Komandan meminta pasukannya untuk menyerang dan menangkap Ming hidup-hidup. Sadar dengan keberadaan polisi, Ming memutuskan untuk kabur dengan Gao yang langsung menahannya sehingga berhasil lolos. Ming lekas ke ruang pembuatan narkoba. Selain membawa senjata api, ia juga meminta para anak buahnya untuk menghancurkan lab ini. Namun karena Gao masih mengikutinya, Ming pun terpaksa harus meladeninya dan alhasil para polisi pun berhasil menangkap Ming dan anak buahnya. Selain itu, mereka juga menyita bahan baku dan alat pembuatan narkoba seberat 2,5 ton. Di mana pihak berita yang mengabarkan kejadian itu mengingatkan masyarakat untuk menyayangi diri sendiri dan menjauhi berbagai jenis narkotika yang dapat membahayakan kesehatan mereka. 依据我国刑法第347条规定，依法对你进行讯问。现在要求你交代制毒贩毒过程中涉及的所有环节。 Di ruang interogasi, Gao menemui Ming agar ia mengakui semua kejahatannya serta mengungkap komplotannya yang masih belum tertangkap. Namun bukannya menjawab, Ming malah mengungkapkan rasa kecewanya terhadap orang yang sangat ia percayai, sekaligus mengingatkan Gao akan sebuah tragedi di masa lalu ketika Gao menghabisi rekan polisinya bernama Chen yang penyamarannya sudah terbongkar. Karena Ming tidak kooperatif saat diinterogasi, para polisi pun mengadakan diskusi untuk mengungkap orang-orang yang pasti akan terlibat dengannya. Gao memaparkan jika Ming memiliki dua adik yaitu Xin dan Xing, di mana Xin si pangais bungsu ternyata adalah pelaku dari kematian Chen. 几乎所有的涉黑暴力活动都是他一手策划并执行，陈为了掩护我，被段鑫杀害了。 Meski Gao bukanlah orang yang membunuh Chen, namun karena sang rekan tewas di depan mata kepalanya sendiri, tentu saja ia merasa bersalah atas tragedi tersebut. Melihat penyesalan Gao atas kematian Chen, Pak Komandan yang merasa khawatir pun memilih untuk mengistirahatkannya saja, karena jika tidak, ia takut Gao hanya akan mengacaukan misi ini. 过去的事情就不要再想了，好好休息几天。 Sepulang dari kantor, Gao menemui anak gadis Chen untuk memberikan sebuah alat pelacak yang bisa menghubunginya ketika sedang dalam bahaya atau kondisi terdesak lain, di mana si gadis bernama kita panggil saja Cucu akhirnya membawa benda tersebut meskipun sang ibu akan marahnya. Cucu. Baru saja memegang alat tersebut, datanglah si ibu bernama kita panggil saja Yuli. Ia langsung menarik tangan Cucu untuk pergi dari sana. Bukan apa-apa, Yuli masih belum menerima akan kematian sang suami dan masih menyalahkan Gao. Sampai saat ini, karena yang Yuli ketahui, Gao adalah pembunuh suaminya dan meminta ia agar menjauhi keluarganya. 我已经失去丈夫了，我只有这么一个女儿。 Saking sayangnya dengan sang anak, Yuli selalu menjemputnya tepat di depan gerbang sekolah setiap hari. Namun ketika hendak akan pulang, mereka malah dihadang oleh orang tak dikenal yang ketika akan menghindar, tiba-tiba
keadaan inilah Sin, adik kedua dari Ming si mafia barang haram yang kini sedang menculik cucu, ingat dengan alat pelacak pemberian Paman Gao. Cucu pun langsung mengaktifkan alat tersebut yang kemudian langsung tersambung dengan Gao, seperti layaknya sebuah handphone. Sadar jika sedang dilacak, Sin meminta anak buahnya untuk merebut benda itu dari cucu, mendengarkan peringatan dari Gao, dan langsung membuangnya saat itu juga. 如果你现在放了楚楚，我会当做什么事都没有发生。我等你。 Tak ingin membuang waktu, Gao segera ke kantor polisi untuk mengabarkan hal tersebut. Namun sesampainya di sana, ia mendapati Yuli juga sedang melaporkan kejadian tadi. Sehingga agar cucu dapat segera diselamatkan, para polisi pun langsung membentuk tim penyelidik. 直奔主题啊，赶紧！ Dalam rekaman CCTV terlihat sebuah mobil hijau yang membawa cucu, di mana leher salah satu penculiknya terdapat sebuah tato yang sangat Gao kenali, yaitu Sin atau si bungsu, karena memang ia cukup dekat dengannya saat masih menjadi mata-mata. Tak lama, pihak kepolisian mendapat sebuah kiriman video dari Sin, yaitu rekaman cucu terlihat sedang ketakutan. Di sana Sin meminta agar Gao melepaskan Ming jika ingin cucu pulang dengan selamat. Untuk menemukan lokasi Sandra, tim teknis berencana akan melacak dan langsung memeriksa tempat yang ada di dalam video. Tahu jika Sin CS adalah orang yang nekat, mereka bisa saja menghabisi cucu dengan mudah, sehingga Gao memilih untuk mencari jalan lain dengan menemui seorang kenalannya. 好，注意安全。是。 Begitu keluar dari ruangan, Gao langsung dihampiri oleh Yuli untuk menanyakan mengapa selalu keluarganya yang menjadi korban. Yuli bahkan menampar Gao untuk melampiaskan kekesalannya seolah semua ini adalah kesalahan Gao, di mana Gao sendiri hanya bisa menenangkannya dan berjanji akan membawa cucu kembali dengan selamat. 我一定把他带回来。 Berlokasi di sebuah klub malam, Gao CS mendatangi seorang wanita yang merupakan kaki tangan Sin untuk menanyakan tentang keberadaan atasannya, di mana si wanita yang mungkin tidak ingin terlibat dalam masalah pun malah mengatakan jika ia sudah tidak berhubungan lagi dengan orang tersebut. 你怕他报复，对吗？ Sadar jika ia takut dengan atasannya, Gao pun menjelaskan jika keselamatan si wanita akan terjamin, apalagi saat ini Sin akan segera ditangkap, sehingga si wanita yang awalnya ragu pun akhirnya bersedia untuk diajak bekerja sama. 一定能够保护你的安全。我能约他出来。 Atas bantuan dari si wanita, para polisi mulai melakukan penyamaran untuk memancing target dengan berpura-pura bertransaksi barang haram. Hingga setibanya di tempat yang dijanjikan, mereka lekas bersiaga saat melihat sebuah mobil yang semakin mendekat. Yakin jika mobil tersebut adalah target mereka, Pak Komandan yang memantau dari kejauhan pun mengingatkan agar mereka saling melindungi satu sama lain dan... 警察，不许动！ 不对劲，不对劲！ Setelah terkepung pengendara mobil tadi rupanya bukan Sin melainkan anak buahnya, para polisi sempat terkecoh saat rekannya tiba-tiba ditembak dengan drone pemantau yang juga dirusak, yang membuat Pak Komandan tak bisa lagi melihat pergerakan mereka. Berhasil menemukan keberadaan Sin, Gao langsung berlari untuk menyerangnya, di mana Sin yang juga menyadari hal itu pun lekas bersembunyi, tapi tiba-tiba ya, terjadilah aksi perkelahian sengit di mana keduanya memiliki kemampuan bertarung yang sama hebat. Namun ketika Sin terlempar keluar, ia yang mendapati ada sebuah mobil langsung kabur dengan menggunakan mobil tersebut. Tak ingin kehilangan jejak, Gao lekas menyusul Sin meski Pak Komandan sudah melarangnya. Bukan apa-apa, hal itu akan menjadi tanggung jawab Pak Komandan jika terjadi sesuatu kepadanya. Begitu mobil Gao mendekat ke arah Sin, ia pun langsung melakukan hal seperti ini.
Setelah mobil Gao dan Xin terjun bebas, mereka kembali berkelahi yang kali ini dilakukan di atas perahu nelayan dan setelah menghabisi orang itu, datanglah para polisi berniat untuk membantu Gao, di mana mereka tidak sadar jika saat ini si bungsu atau adik terakhir dari Ming dan Xin sedang memperhatikannya dari kejauhan. 本市警方在抓捕行动中与犯罪嫌疑人发生交火。 Kejadian tersebut pun langsung disebarluaskan oleh media berita, namun bukannya mendapat penghargaan karena telah menghabisi seorang mafia, Pak Komandan justru malah dimarahi oleh atasannya karena Sandra belum ditemukan, sedangkan pelaku sudah dihabisi, sehingga Pak Komandan berjanji pada sang atasan jika ia akan mengupas tuntas kasus ini. 这不是你的错，我们一定会找到线索的。 Karena hal itu adalah gara-gara Gao yang bertindak sendiri, Pak Komandan pun langsung menghubungi Gao yang saat ini berada di rumah sakit menjenguk rekannya yang terluka. Sadar jika Gao baik-baik saja, Pak Komandan pun langsung menyuruhnya datang ke kantor saat itu juga. 高原，你简直是胡闹！ Setibanya di kantor, Gao langsung dimarahi lantaran terlalu keras kepala dan bertindak seolah bukan polisi, sehingga tanpa banyak basa-basi, Pak Komandan langsung memberikan Gao sanksi dengan diistirahatkan dari tim penyelidikan. 你让我怎么停职？ Merasa tidak terima, Gao marah karena ia sudah berjanji kepada Chen jika ia akan menjaga keluarganya. Mendengar hal tersebut, Pak Komandan berbalik marah karena ia juga menganggap Chen adalah keluarga semua polisi dan sangat mengkhawatirkan keselamatan cucu. Namun agar semua berjalan lancar, ia ingin setiap langkah diperhitungkan dengan baik dan jangan egois dengan mengambil keputusan sendiri. 我知道你委屈， Pulang dari kantor, Gao dihubungi oleh Yuli untuk memberitahu terkait si bungsu yang sudah menghubunginya. Ia diajak ketemuan di sebuah dermaga karena Xing atau si bungsu akan menyerahkan cucu kepadanya. Meski sudah aral untuk berhubungan dengan Gao, namun karena hanya dialah satu-satunya orang yang bisa dimintai tolong, maka Yuli tidak punya pilihan lain selain menghubunginya. 停车吧。 Sesampainya di lokasi yang sudah ditentukan, Gao meminta Yuli agar tunggu saja di dalam mobil sedangkan ia akan pergi menemui si bungsu. Namun setelah lama mencari bahkan sampai memasuki sebuah kapal, Gao tetap tidak menemukan siapapun. Di tengah pencarian itu, Gao tiba-tiba mendengar suara cucu sedang meminta tolong. Yang ketika Gao hendak mendekati sumber suara tersebut, tiba-tiba dalam posisi terikat, Gao akhirnya bangun setelah pingsan akibat disetrum oleh si bungsu. Namun yang membuat Gao terkejut adalah Yuli rupanya bersekongkol dengan si bungsu untuk menangkap Gao dengan imbalan akan melepaskan cucu. Namun tidak seperti janjinya kepada Yuli, si bungsu malah melakukan hal ini kepadanya. 你把楚楚还给我。 让你动了吗？ Di sana si bungsu meminta agar Gao melepaskan Ming dari penjara, sehingga terciptalah sebuah kesepakatan antara mereka dengan Gao harus melepaskan Ming agar bisa menyelamatkan Yuli dan anaknya. 我把段明儿带过来。 Dengan terciptanya kesepakatan tersebut, Gao pun langsung diturunkan tepat di depan kantor polisi untuk melepaskan Ming. Namun para polisi yang sama sekali tidak ingin bernegosiasi dengan penjahat pun membuat sebuah rencana lain dengan akan melepaskan Ming dan menyerahkannya kepada si bungsu dengan bonus sebuah bom dan alat pelacak yang akan dipasangkan di tubuhnya. Kembali tiba di kapal, Gao mendapati Yuli sedang diikat pada sebuah tangga. Yang tak lama, datanglah si bungsu dengan membawa cucu untuk menukarkannya dengan Ming. Namun ketika keduanya hendak akan melepaskan sandranya masing-masing, tiba-tiba ya, Ming berhasil menyandra cucu dan mengancam akan meledakkan diri jika Gao nekat menembak. Menyadari polisi datang, Ming dan si adik memutuskan untuk berpencar agar polisi kesulitan. 来，孩子带着，咱们分头走。 Para
Para polisi langsung membagi tugas dengan Yuli yang akhirnya berhasil diselamatkan, sementara Gao sendiri fokus mencari si bungsu yang telah membawa cucu bersamanya. Ming sendiri saat ini harus berhadapan dengan seorang polisi wanita yang mengejarnya. Meski seorang wanita, Ming tetap saja kalah melawannya. 段清在哪？ Berlokasi di sebuah kapal, terlihat para pecandu obat jenis lama yang efeknya B aja pun langsung berhamburan keluar ketika si bungsu melepaskan obat asap jenis baru yang efeknya jauh lebih kuat, bukan tanpa alasan. Setelah si bungsu melepaskan obat tersebut, hal itu membuat para pecandu tidak terkendali dan dapat menahan Gao untuk beberapa saat. Setelah berusaha mengendalikan diri, Gao akhirnya menemui si bungsu yang sedang menawan cucu dan tak bisa kabur kemana-mana lagi, di mana kondisinya juga terlihat kacau akibat barang haram tersebut, namun tidak dengan cucu, karena dipakaikan sebuah masker pengaman agar ia tidak menghirup obat tersebut. 你是不是疯了？啊！你现在自首还来得及。 Gao sempat menawarkan si bungsu agar dirinya menyerahkan diri ke polisi, namun rupanya ia sudah menyiapkan sebuah alat peledak agar mereka semua tewas di tempat ini. Namun untungnya rekan polisi lain datang dan lekas menghabisi si bungsu saat itu juga. Akhirnya Gao berhasil menyelamatkan cucu yang saat ini berada dalam kondisi pingsan, di mana para polisi lain juga datang dan turut membawa si bungsu dari tempat itu. Dan dengan keberanian semua pihak kepolisian, kini Ming kembali dijebloskan ke dalam penjara untuk menerima hukumannya. Singkat cerita, 1 pekan kemudian semua anggota kepolisian mengadakan sebuah acara untuk memberikan penghargaan kepada tim yang menangani kasus hilangnya cucu. Hal itu membawa perubahan di kota lantaran sindikat mafia narkoba yang selama ini menjadi buruan mereka akhirnya berhasil dilenyapkan. 雷霆扫毒专案组，你是一名人民警察，绳之以法。 Tamat, endingnya sangat membagongkan.